Tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah What's Next. Tema ini akan memperlengkapi jemaat untuk tahu apa yang akan dikerjakannya menghadapi perubahan-perubahan yang ada di depan kita. Dan khusus minggu ini, tema kita adalah Joseph Strategy atau strategi dari Yusuf. Saya ingin membuka firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah pepatah kuno dari Rusia yang berkata, "Trouble never sends a warning." Masalah tidak pernah memberikan tanda kedatangannya. Siapa yang bisa menebak kedatangan masalah ataupun perubahan di dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa menebak kedatangan pandemi COVID-19 yang merubah kehidupan kita secara menyeluruh, saudara-saudara? Tidak ada. Pada kenyataannya, masalah apapun itu, seringkali kita tidak menduganya. Akibatnya, banyak di antara kita yang menjadi bingung dan tidak siap ketika perubahan itu melanda kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang menjadi kelabakan secara luar biasa. Karena apa? Karena mereka misalnya tidak punya tabungan. Sehingga ketika pandemi ini datang, saudaraku, mereka kehabisan uang sama sekali. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Karena buka toko pun mereka nggak bisa. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa survive karena sudah punya persiapan. Misalnya persiapan tabungan. Sehingga mereka bisa mengatasi ketika ada pandemi COVID-19 ini. Ada juga yang punya plan B atau rencana-rencana yang lain dalam mengatasi persoalan saat ini. Saya melihat ada banyak restoran yang kemudian punya ide untuk bikin frozen food misalnya. Dan ini sekarang laku saudara-saudara karena ibu rumah tangga sekarang banyak yang beli frozen food. Karena bisa disimpan dan bisa dipergunakan atau dimakan pada waktu mereka membutuhkannya. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sering mengalami perubahan secara drastis dalam kehidupannya. Nama orang itu adalah Yusuf. Kita akan bersama-sama belajar dari Yusuf bagaimana dia bisa terus maju meskipun berkali-kali kehidupannya berubah secara drastis. Dari seorang yang punya ayah yang kaya, dia adalah anak dari Yakub, kemudian jadi budak, kemudian menjadi asisten utama dari Potifar, lalu kemudian jatuh lagi jadi narapidana, dan dari narapidana kemudian langsung bangkit menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi Yusuf berhasil dan terus maju. Apa rahasia Yusuf dalam mengatasi perubahan dan terus maju dan tetap berhasil? Mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang penting, saudaraku. Yang pertama, Yusuf mampu beradaptasi dengan cepat. Tidak ada ayat yang menuliskan bagaimana Yusuf mengeluh atau marah-marah akan situasinya. Malah dengan cepat ia beradaptasi dengan keadaannya. Setelah dijual menjadi budak, Yusuf langsung menjadi budak yang terbaik. Hingga diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Nah, di dalam Kejadian 39 ayat 6, coba kita baca saudara-saudara, kita bisa menemukan hal tersebut. Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Yusuf ketika dia menjadi budak, dia langsung beradaptasi dan menjadi budak kesayangan dari tuannya. Yusuf selalu beradaptasi dengan cepat dalam segala kondisi yang sedang dia hadapi. Saat menjadi budak, ia budak yang terbaik. Saat dia di penjara, ia mengambil alih banyak tugas penjaga penjaranya. Dan saat dia menjadi Perdana Menteri pun, ia mengerjakan dengan sebaik mungkin semua tugas-tugasnya. Salah satu peperangan terbesar dalam sejarah yang menjadi akhir dari dinasti Han adalah pertempuran yang disebut sebagai Battle of Red Cliff. Peristiwa ini kemudian diangkat menjadi sebuah film layar lebar, saudaraku. Mungkin ada saudara yang pernah menontonnya. Di mana pasukan tentara dinasti Han mengalami kekalahan.
Kekalahan itu dikarenakan pasukan dinasti Han tidak mampu beradaptasi dalam pertempuran di atas air. Hingga akhirnya mereka kalah. Mereka sudah berusaha, tapi mereka tidak bisa bertempur di atas air. Mereka mengalami mabuk laut, saudaraku, dan mereka mengalami kekalahan. Dalam film terkenal yang berjudul Kingsman, salah satu pelajaran yang kita bisa petik dari film itu, ada kalimat atau perkataan yang berkata begini, mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan akan selalu ketinggalan di belakang, karena mereka selalu menyalahkan orang lain dan tidak dapat mengubah pattern mereka akibat kesulitan beradaptasi. Saudara, mungkin kita adalah orang yang berhasil dalam berbisnis, bekerja di masa yang lalu. Tapi ingat, mungkin jurus yang lama sudah tidak bisa diterapkan ke depan. Karena begitu banyak perubahan di depan. Kita harus memakai pattern yang baru, cara yang baru. Kita harus beradaptasi karena dunia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Jadilah seperti Yusuf yang dengan cepat bisa beradaptasi. Nah, sekarang yang kedua, kunci Yusuf bisa sukses karena Yusuf mampu membangun koneksi yang baik. Saudara-saudara, ternyata Yusuf adalah seorang yang disukai oleh banyak orang. Dan dia ketika bergaul, berteman dengan banyak orang, Yusuf adalah pribadi yang menarik. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 22, coba kita lihat dan saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Luar biasa, saudaraku. Saudara bayangkan bahwa ketika Yusuf di penjara pun, dia ternyata menjadi kesukaan bagi kepala penjara. Dia mengurus banyak pekerjaan dari si kepala penjara itu. Pada waktu Yusuf menjadi budak pun kita ingat, Yusuf disukai oleh Potifar, saudaraku. Itu yang kemudian membuat dia bisa berteman dengan banyak orang dan punya koneksi yang begitu banyak. Bagaimana pada akhirnya Yusuf pun bisa berteman dengan juru anggur dan juru roti kerajaan, yang pada akhirnya membawa Yusuf mendapatkan koneksi kepada Raja Fir'aun. Coba kita baca di dalam Kejadian 40 ayat 14. Kejadian pasal 40 ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku. Ini perkataan Yusuf, saudara ya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi saudara, di sini kita melihat Yusuf berteman dengan juru minuman raja. Dan memang pada akhirnya juru minuman raja waktu keluar sempat lupa. Tetapi pada akhirnya ingat. Dan kemudian ketika raja punya mimpi yang sangat sulit diartikan, juru minuman raja ingat kepada Yusuf. Dan disitulah Yusuf dipanggil dan kita tahu semua ceritanya. Akhirnya Yusuf berhasil mengartikan mimpi raja. Dan dia diangkat menjadi raja muda atau perdana menteri di Mesir. Saudara, mungkin kita berpikir, kita berteman dengan seseorang itu, nggak ada gunanya. Yusuf pun demikian, nggak ada gunanya. Tapi ternyata ada saat-saat di mana teman yang pernah lupa kepada Yusuf akhirnya ingat. Kita seringkali berdoa, Tuhan tolonglah saya. Seringkali Tuhan menolong kita dengan memberikan teman. Kita harus berhubungan baik dengan banyak orang, punya koneksi, saudaraku. Tapi seringkali kita gagal untuk punya koneksi. Kita gagal berteman dengan baik dengan banyak orang. Hari ini kita belajar dari Yusuf bagaimana dia membangun koneksi hubungan dengan banyak orang. Saudara-saudara, ada sebuah film yang terkenal judulnya The Pursuit of Happiness yang dibintangi oleh Will Smith. Saudara-saudara, film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata seorang yang bernama Chris Gardner. Siapa Chris Gardner? Chris Gardner ini seorang tunawisma, saudaraku. Nggak punya rumah. Tapi dia berusaha dan dia akhirnya menjadi
salah satu pialang saham, saudaraku. Dia punya hak untuk bisa menjadi pialang saham. Tapi dia sebenarnya orang yang sangat miskin. Ganti baju aja di toilet, saudaraku. Tapi Chris Gardner, setiap kali dia di kantor, dia bekerja, dia membangun hubungan, koneksi dengan banyak orang. Dan kita tahu pada akhirnya Chris Gardner menjadi seorang pengusaha yang sangat berhasil dan menjadi pembicara motivasi yang terkenal. Saya juga pernah membaca dalam sebuah buku tentang seorang pendeta besar yang diwawancarai oleh wartawan. Wartawan itu bertanya, "Pak Pendeta, engkau seorang pendeta yang luar biasa. Tentulah engkau seorang pengkhotbah dan pembicara yang handal." Dan pendeta itu kemudian menjawab, "Oh, saya seorang pendeta yang biasa. Khotbah saya juga biasa. Tapi saya seorang pendeta yang pandai bergaul." Wow, saudaraku, pandai bergaul. Saudara, ternyata pandai bergaul, bisa membangun koneksi hubungan dengan banyak orang adalah kunci yang sangat penting. Khususnya di masa-masa seperti ini. Seringkali Tuhan membawa banyak orang kepada kita. Tapi kita tidak bisa membangun hubungan. Hari ini saya mendorong, bangunlah hubungan. Bangunlah koneksi, bertemanlah dengan banyak orang. Karena itulah kunci dari keberhasilan Yusuf mengatasi perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi rahasia Yusuf sehingga dia berhasil? Karena Yusuf mampu mengantisipasi apa yang akan datang. Saudara-saudara, penting sekali kita mengantisipasi apa yang ada di depan kita. Tentunya, saudara-saudara, kita harus bisa menganalisa kira-kira di depan itu apa yang akan terjadi. Demikian juga dengan Yusuf. Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi raja tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan, maka Yusuf kemudian bisa mengantisipasi dengan baik. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam Kejadian pasal 41 ayat 47 sampai 49. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ayat 53 sampai 57. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Luar biasa, saudaraku. Jadi Alkitab mencatat bahwa Yusuf, saudara-saudara, mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Ini merupakan cara Yusuf menyiapkan sarana agar bisa menghadapi perubahan. Yusuf mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis pangan. Yusuf tahu untuk bisa mengendalikan perubahan, tidak cukup hanya mencari indikator perubahan, mencari dampak positif atau negatif perubahan. Tetapi perlu juga mempersiapkan sarana untuk menghadapi perubahan itu. Nah, kuncinya adalah tadi saya katakan Yusuf tahu apa yang akan terjadi di depan. Yaitu 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan tentunya karena Yusuf seorang yang diurapi dan mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengartikan mimpi raja. Kita pun saudara-saudara perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di depan serta mempersiapkan diri dengan baik.
Saya percaya saudaraku, kita pernah membahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Sehingga kita bisa memprediksi kira-kira apa yang harus kita lakukan menghadapi perubahan-perubahan besar yang ada di depan. Yusuf dapat mempersiapkan Mesir dalam masa kelaparan. Bahkan perhatikan, mengambil peluang untuk bisa menjual bahan pangan kepada bangsa lain. Saya percaya pada masa-masa seperti ini, anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat, dekat dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Dan kita bisa mempersiapkan diri mengantisipasi perubahan. Saya yakin saudara justru akan mengalami kemajuan saat ini. Akan ada hal yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan akan turun dalam bisnis saudara. Kalau saudara bisa mengantisipasi perubahan yang ada di depan saudara. Dalam sejarah tercatat, Jerman kalah dalam pertempuran melawan Uni Soviet karena mereka tidak mempersiapkan pasukannya melawan cuaca dingin di Uni Soviet. Padahal mereka sudah tahu, bahkan sudah diingatkan akan masalah tersebut. Tapi pasukan tidak dikirimi pakaian yang hangat, saudaraku, untuk menjaga mereka dari cuaca yang sangat ekstrim dan begitu dingin. Angkutan malah dipenuhi dengan persediaan bahan bakar dan amunisi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada akhirnya mereka punya senjata lengkap, tapi pasukannya banyak yang mati karena kedinginan dan banyak yang sakit. Dan gara-gara itulah mereka kalah. Jadi intinya apa? Ketika seseorang gagal untuk mengantisipasi apa yang ada di depan mereka, mereka akan mengalami kekalahan dalam peperangan. Saya tidak ingin saudara mengalami kekalahan dalam peperangan yang sedang kita hadapi. Saya ingin setiap jemaat mengalami kemenangan seperti Yusuf. Karena Yusuf mampu mengantisipasi apa yang terjadi di depan. Tentunya dengan pertolongan hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan untuk saudara bisa melihat apa yang ada di depan. Perubahan-perubahan apa yang perlu saudara antisipasi. Dan kalau saudara bisa mengantisipasi perubahan di depan dengan pertolongan Tuhan, saya yakin justru saudara akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sama seperti Yusuf, dalam masa yang begitu sulit, justru Yusuf bisa mendapat keuntungan yang sangat besar. Apa penyebabnya? Karena Yusuf mampu melihat apa yang terjadi di depan, dan Yusuf mengantisipasi dengan benar. Doa saya setiap jemaat pada masa-masa seperti ini, tidak ada yang mengalami kesulitan ekonomi, tapi saudara punya antisipasi yang tepat, bisa beradaptasi juga seperti poin yang pertama tadi, bisa punya koneksi, punya teman yang banyak. Dan itu membuat saudara menjadi seperti Yusuf. Di tengah kesulitan justru mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Pada akhir ibadah ini, saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Biar pada masa-masa seperti ini, saudara menjadi seperti Yusuf. Justru mengalami kemajuan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tentunya saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang.